BPJPH mengeluarkannya itu sesuai dengan ketentuan, sehingga zakat itu akan bermanfaat bagi orang lain dan juga untuk membersihkan juga diri kita. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zakat dimanapun berada, selamat datang di podcast Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Ruang inspirasi tempat kita berbagi kebaikan dan juga keberkahan. Sobat Zakat, saya Eli Anggreni kembali hadir dengan senang dan penuh hati untuk menginspirasi dan juga menguatkan langkah kita bersama dalam kebaikan, terutama dalam membangun ekonomi umat yang berkah dan berdaya. Sobat Zakat, di episode kali ini kita akan menyelami satu tema besar yang menyentuh dan dua hal penting ya sekaligus, yaitu tentang halal adalah standar, zakat adalah amanah. Nah, sebuah tema yang bukan hanya relevan tapi juga menjadi arah kompas bagi pelaku usaha, penggerak zakat, dan tentu kita semua sebagai umatnya. Oke, di tengah geliat UMK yang terus tumbuh, kesadaran akan produk halal tidak boleh jadi pilihan tapi harus jadi standar. Dan zakat bukan ibadah tahunan, tapi amanah sosial yang harus dikelola dan ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Nah, Sobat Zakat, telah hadir bersama kita narasumber yang istimewa dari BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, lembaga ini merupakan lembaga resmi pendamping sertifikasi halal yang sudah mendampingi banyak UMK untuk mendapatkan pengakuan halal secara sah dan sistematis. Jadi pastikan untuk Sobat Zakat agar simak sampai akhir, karena episode ini akan membuka banyak wawasan dan juga proses sertifikasi halal, tantangan di lapangan, hingga bagaimana zakat dan halal bisa bersinergi untuk membangun kemandirian umat. Baik Sobat Zakat, langsung saja kita sapa bersama-sama narasumber kita pada hari ini, yaitu kita kedatangan Bapak Dr. Andes Haji Yauza Effendi MPDI. Oke, beliau ini adalah selaku Sekretaris BPJPH Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Sobat Zakat, mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Perjalanannya mungkin Pak ke Basnas Provinsi Sumatera Selatan gimana, Pak? Dekat, karena nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh ya, dekat. Kita masih tetangga. Masih tetangga. Oke, nggak macet berarti ya Pak ya, tidak terkendala. Terima kasih Pak sudah menyempatkan hadir ya Pak di podcast kita untuk membahas mengenai halal dan juga zakat dan juga standarnya. Nah, untuk segmen pertama ini Pak, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu apa itu BPJPH dan apa saja nih tugas utamanya dalam menjamin kehalalan produk di Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Alia ya, dan Pak. para pemirsa di mana saja berada. Terima kasih kami sudah diundang BPJPH Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di podcastnya Basnas. Jadi BPJPH ini perlu kami sampaikan, BPJPH itu dulu adalah satu eselon 1 di bawah Kementerian Agama. Nah, semenjak keluarnya peraturan pemerintah 152 dan 153 di era kabinet Pak Prabowo, maka BPJPH itu dia keluar dari Kementerian Agama dan menjadi lembaga LPNK, lembaga pemerintah non Kementerian Agama setingkat menteri. Jadi dulu eselon 1 di bawah Menteri Agama, tapi sekarang dia sudah setara dengan menteri. Itu dikepalai oleh badan, kepala badannya adalah Bapak Haikal Hasan, kemudian ada wakil badan, kemudian strukturnya hanya ada di pusat, kemudian di daerah. Karena dulunya BPJPH itu adalah eselon 1 di Kementerian Agama, maka perwakilan di daerah dulu menggunakan seluruhnya SDM dari Kementerian Agama yang ada di kantor wilayah maupun di Kemenak Kabupaten Kota. Nah, semenjak ada perubahan peraturan bahwa BPJPH itu merupakan lembaga pemerintah non kementerian, jadi dia mandiri keluar dari Kementerian Agama. Nah, untuk struktur yang ada di daerah itu seluruhnya sudah menggunakan sudah ada kesepakatan
antara BPJPH dengan Kementerian Agama tetap menggunakan struktur yang ada di Kementerian Agama. Nah, kami yang di daerah ini sebagai perwakilan dari BPJPH dengan peraturan KMA nomor 82 bahwa dinamakan Satgas Layanan JPH daerah atau provinsi. Nah, jadi Sumatera Selatan ini adalah Satgas Layanan JPH Provinsi Sumatera Selatan, arti perwakilan BPJPH. Jadi resmi. Sudah resmi ya Pak? Ya, sebagai perwakilan BPJPH. Sebelum nanti memang kedepannya BPJPH mau tidak mau nanti akan membentuk unit namanya UPT. Oke, dan mengenai UPT tadi itu Pak, boleh dijelaskan mungkin kepanjangannya dan juga yang akan beroperasinya itu kapan mungkin? Ya, jadi untuk proses sertifikasi itu BPJPH tetap ada perwakilan. Itu namanya sekarang Satgas Halal, Satgas Layanan Halal JPH provinsi. Nah, itu setiap provinsi ada. Jadi walaupun dia belum punya UPT yang secara mandiri, dia tetap berjalan. Nah, ke depan BPJPH kan udah mandiri nih. Sudah LPNK, Lembaga Permintaan Non Kementerian setingkat menteri, maka dia harus punya wakil. Betul. Iya, punya kaki. Ada badan di pusat, dia harus punya kaki di daerah. Nah, harus punya kaki berarti dia harus punya perwakilan sejenis UPT, unit pelayanan terpadu. Nah, kalau dia unit pelayanan terpadunya itu balai besar, nantinya akan dibentuk balai besar, maka akan dipimpin setingkat eselon 2. Ya, sama dengan Kakanwil misalnya kayak gitu kan. Tapi kalau dia sama dengan BP POM. Tapi kalau dia misal wilayah itu tergantung nih. Kalau kantor wilayah ini Sumatera Selatan termasuk tipologi A yang paling besar, dia bisa nanti jadi balai besar. Artinya perwakilan BPJPH di daerah itu bisa eselon 2. Tapi ada provinsi lain itu dia tipologinya B. Mungkin dia bisa perwakilannya balai, jadi eselon 3. Itu tergantung nanti insya Allah kapan terbentuknya. Mudah-mudahan setahun atau 2 tahun ke depan BPJPH sudah punya perwakilan sendiri yang bisa melaksanakan tugas secara permanen. Amin, semoga lancar Pak kedepannya. Nah, ini mengapa nih Pak ada slogan halal adalah standar? Itu begitu penting untuk diagungkan, digaungkan saat ini gitu, dan bukan sekedar pilihan hidup. Itu mengapa Pak ada slogan itu? Iya, halal itu bagi umat Muslim kan itu dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa kita dianjurkan untuk mengkonsumsikan makanan yang halal. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 168 kalau tidak salah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, di situ Allah mengatakan ya ayyuhannas, kepada manusia. Hanya manusia. Nah, berarti bukan kepada sekelompok orang kan? Nah, jadi makanan yang halal lagi baik, karena makanan halal lebih baik itu ada keberkahan situ kan. Jadi itu untuk semua umat. Nah, sekarang ini halal itu ya bagi umat Muslim suatu kewajiban, harus kita menggunakan. Tetapi dalam kondisi sekarang ternyata halal itu bukan saja untuk umat Islam. Ternyata orang non Muslim juga ya, non Islam juga dia begitu produk itu sudah halal dia lebih senang. Kenapa? Halal sudah pasti baik belum tentu halal. Nah, jadi sekarang itu istilahnya sudah apa? Menjadi lifestyle, gaya hidup. Jadi anak-anak muda sekarang, bahkan anak-anak ya sekarang kalau kita lihat mereka pergi ke mall, pasti begitu dia melihat produk ini tanya, "Ma, ini halal belum? Ini sudah halal belum?" Jadi sudah menjadi tren, jadi gaya hidup lah gitu kan. Betul. Nah, dan juga yang non muslim itu sangat menyenangi produk halal itu. Kalau halal pas sudah ada aman, yang nggak halal pun bagi mereka bisa halal, tapi kalau halal bagi kita apalagi dia lebih aman lagi. Nah, pasti itu terbaik ya. Jika sudah ada halalnya gitu. Nah, saya penasaran nih Pak, untuk barang-barang nih yang bukan dimakan, apakah ada Pak halalnya? Iya. Jadi halal itu sesuai dengan Undang-Undang 33 tahun 2014, kemudian ada peraturan pemerintahnya sudah 3 kali berganti nih, dari 31, 39 dan sekarang 42 peraturannya, yang menyatakan di undang-undang itu pasal 4 bahwa semua produk yang beredar dan diperjualbelikan di Republik Indonesia ini wajib bersertifikat halal. Kemudian di situ ada penjelasan di pasal yang lain kecuali pasal 18, 20 dan 26
yang menyatakan bahwa produk yang memang bahan bakunya tidak halal nggak usah disertifikat, ada pengecualian. Nah, tapi dalam proses sertifikasi halal itu ada penahapan. Ada penahapan ya, misal contoh. Penahapan pertama 17 Oktober sampai dengan 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024, 5 tahun. Itu makanan, minuman, bahan tambahan dan jasa. Dan jasa. Nah, itu wajib bersertifikat. Kemudian sekarang masuk lagi ke tahapan obat tradisional. Ya betul Pak. Nah, terakhir nanti sampai 2037 nggak salah obat alkes yang klasifikasi A yang paling tinggi. Jadi semuanya produk itu wajib bersertifikat halal. Nah, nanti endingnya bahwa produk itu nanti ada 2. Jadi halal, cantumkan keterangan label halalnya setelah mendapat sertifikat. Kalau tidak halal, wajib mencantumkan keterangan produk itu tidak bersertifikat halal. Bahan baku dijelaskan. Cuma ada 2. Sekarang kan masih banyak remang-remang nih. Nah, ke depan nanti setelah endingnya bahwa produk yang beredar itu cuma 2. Halal, cantumkan label halalnya dengan mendapatkan sertifikat halal, sudah diperiksa dan sudah ada komitmen. Kemudian yang tidak halal wajib boleh beredar, wajib dia mencantumkan bahwa bahan bakunya terbuat dari apa bahan-bahan yang halal mungkin ya. Karena seperti dompet misalkan nih Pak, kan itu terbuat dari kulit. Nah, itu kan kita tidak tahu nih itu dompet terbuat dari kulit apa misalkan. Nah, itu untuk bagi umat Islam supaya tidak curiga ataupun percaya gitu Pak. Yang dia gunakan itu halal itu seperti apa Pak? Nah, itu tadi tahapan pertama, makanan dan minuman. Kemudian ada lagi jasa tadi kan. Nah, kemudian ada lagi barang gunaan. Nah, barang gunaan ini yang sering masyarakat bingung, apa sih barang gunaan? Nah, barang gunaan itu adalah barang yang terutama yang terbuat dari kulit. Tapi tidak semua barang yang terbuat dari kulit loh. Iya, betul-betul. Yang terbuat dari tulang pun, contoh piring. Piring itu kan ada yang terbuat dari, mohon maaf ya, tulangnya bab 1. Mereknya ada. Nah, itu juga. Betul. Nah, ini sekarang mungkin kalau kita lihat di pasar itu hampir sebagian besar kulkas. Kulkas itu ada semua label halalnya. Kok kenapa kulkas pun harus disertifikat? Bukan kulkas, tapi elemen yang di dalamnya itu. Bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan. Nah, kemudian kalau misalnya yang disampaikan tadi oleh Mbak Alia itu dompet, ya benar, dompet yang berasal dari kulit. Jadi apapun yang berasal dari kulit wajib bersertifikat halal. Itu. Tapi kalau dompetnya bukan berasal dari kulit, ya nggak apa-apa. Nah, termasuk juga barang gunaan. Ada sekarang pakaian, fashion, ada jilbab, ada semacamnya. Nah, mereka mau melegalitaskan bahwa produk ini bahan bakunya itu halal. Jadi memberikan kepastian, legalitas, kepercayaan kepada konsumen sehingga dia menggunakan jilbab dibawa untuk sholat. Ternyata jilbabnya itu memang benar halal dan dia minta sertifikat. Nah, itu. Kemudian ada permintaan konsumen. Contoh ini cat rumah, cat. Itu kan cat itu sebenarnya kategorinya tidak termasuk kewajiban halal. Pengecualian, tapi karena dia banyak permintaan dari masyarakat menanyakan, ini cat ini sudah beli mahal-mahal, misalnya brandnya ini, mereknya ini kan mahal kan, mau ngecat rumah, ngecat masjid, ini halal apa enggak bahannya? Untuk masjid ya terutama. Rumah atau masjid. Jadi akhirnya mereka menanyakan kepada produsennya, ini halal nggak halal? Akhirnya produsennya apa? Kalau begitu sudah kita sertifikatkan aja. Kalau atas permintaan produsennya, ya nggak apa-apa, itu bisa diproses. Itu bisa diproses. Diproses karena untuk memberikan legalitas. Betul, jadi sehingga orang mau bisa menggunakan cat kan untuk masjid, untuk musola, untuk rumah. Nah, dengan biaya yang sudah mahal dan cat itu terjamin kehalalan. Itu salah satu contoh. Untuk produk kecantikan mungkin Pak pasti ada ya itu. Kosmetik ya juga termasuk. Jadi ada makanan, obatan termasuk kosmetik gitu. Karena begini, kosmetik itu kan ya agak sensitif ya. Betul. Contoh saja lah. Mungkin para pemirsa kalau ada yang nonton ini, kemudian Mbak Elia juga, ini sering bersolek kan misalkan. Betul. Kita kan menggunakan apa? Kuas, blush on. Nah, itu kan kita pilih yang lembut, pilih yang semacam-macam. Ternyata kita nggak sadar bahwa barang itu kadang-kadang terbuat dari bulunya bab 1. Betul, tidak terpikir kita bersolek setiap hari, tapi yang kita gunakan itu tadi bahan yang tidak
tidak halal. Makanya dia diwajibkan sertifikat. Contoh termasuk kuas. Kuas itu kan kita kuas untuk ini. Kita buat kuas untuk makanan. Nah, ternyata kuas juga ada yang terbuat dari bulunya bab benar. Nah, maka sekarang kalau kuas itu bagi yang pengusaha kue itu disarankan menggunakan kuas kue. Jadi sehingga tidak terkontaminasi. Betul Pak. Iya. Ternyata hal kecil pun ya. Betul. Bahkan sangat penting rupanya, dari bahan-bahannya pun harus ya teman-teman sertifikasi halal. Nah, ini yang saya penasaran juga nih Pak, untuk pengusaha UMKM yang masih kecil nih, tapi dia ingin merintis usaha, cuman karena usahanya masih kecil gitu, masih seadanya, tapi dia ingin membuktikan bahwa produksi dia tuh benar-benar halal. Nah, itu bisa diajukan kemana Pak? Mungkin bagi teman-teman nih penonton sekarang, barangkali ada yang bertanya-tanya gitu ya, gitu, gimana Pak? Baik, para penonton yang sekarang sebagai para pengusaha muda, pelaku usaha, bahwa sertifikat itu sekarang adalah wajib. Wajib, karena wajib itu pemerintah memfasilitasi. Artinya menyediakan sertifikat halal gratis. Itu namanya sehati. Jadi sekarang udah tahun yang ketiga. Jadi setiap tahun kemarin ada 1 juta sertifikat, kemudian 1 juta produk sertifikat, tahun ini juga 1 juta sertifikat. Itu apa? Untuk membantu para pelaku usaha yang kecil. Namanya pelaku usaha UMK, usaha mikro dan kecil. Nah, pelaku usaha mikro dan kecil ini yang bukan mengandung unsur daging, artinya dia harus punya NIB. NIB itu dikeluarkan oleh instansi tertentu. Kemudian di situ ada KBLI. KBLI-nya itu yang menjelaskan bahwa produk itu resiko rendah. Artinya singkat katanya tidak mengandung unsur daging lah. Misalnya pelaku usaha buat kue, buat pempek, kemplang. Nah, mereka itu difasilitasi oleh pemerintah. Artinya fasilitasi gratis. Nah, alhamdulillah kemarin tahun 2023 ada 1 juta produk, tahun 2024 sejuta sertifikat, 1 juta produk. Tahun ini juga tetap pemerintah mengalokasikan 1 juta sertifikat, dan sekarang masih ada sisa Sumatera Selatan saja ya, kemarin ada 19.000, sudah terpakai lebih kurang 8.000, masih ada sisa sekitar 11.000. 11.000 itu fasilitasi gratis untuk pelaku usaha UMK yang kecil-kecil itu tadi. Jadi tidak ada istilah lagi misalnya pelaku usaha nanti pada saatnya kami tidak sertifikat karena nggak ada biaya, pemerintah sudah. Nah, sekarang kemarin kita mandatori Undang-Undang 33 itu 17 Oktober 2024. Maka di saat itu bahwa semua produk wajib bersertifikat halal. Tapi karena melihat kondisi di lapangan bahwa sebagian besar UMK itu belum bersertifikat, kan kasihan kalau kena sanksi kan? Betul, maka pemerintah dalam hal ini Kepala Negara, Presiden Republik Indonesia mengambil kebijakan. Jadi 17 Oktober 2024 khusus catatan UMK risiko rendah itu diberi kewenangan tidak boleh disanksi, wajib bersertifikat tapi tidak boleh disanksi. Sampai dengan 17 Oktober 2026 diberi keringanan ya. Tapi bagi pelaku usaha menengah dan besar terhitung tanggal 17 Oktober 2024 wajib bersertifikat. Jadi kalau dia tidak bersertifikat, misalnya ada rumah makan ini besar, nah, dia tidak bersertifikat, itu ada dilakukan pengawasan dan bisa kena sanksi. Pertama peringatan 1, SP1, SP2, SP3, dan bisa nanti ada sanksi lainnya. Atau dia kalau memang dia tidak mau melakukan sertifikat, sudah cantumkan saja bahwa rumah makan ini mengandung unsur apa. Contoh di Palembang, kemarin kita ada rumahnya sate babi gerasi. Itu banyak ramai ke kita kemarin di daerah Lapangan Hatta ya kan. Nah, jadi para LSM, para wartawan, ini mengatakan itu gimana ada? Ya betul. Dia sudah mencantumkan itu. Jadi kalau memproduknya tidak halal, dia harus mencantumkan itu. Oh, begitu ya Pak. Jadi contoh kayak di Bali. Di Bali dia cantumkan sate babi Mang Ucok. Ya boleh. Ya berarti udah ini ya, udah jelas gitu. Kan jelas. Nah, kemarin di kita di Palembang ada namanya, bisa itu di browsing oleh teman-teman itu ya. Sate babi gerasi. Boleh enggak? Boleh, saya katakan. Dia jelas mencantum, bahkan diberinya gambar babi walaupun bentuk kartun. Iya. Ya, itu. Jadi
masyarakat itu nggak ada yang tertipu, jadi transparan. Nah itu, jadi depannya seperti itu. Kalau sekarang nih bahasanya no fork gitu ya Pak ya. Di restoran-restoran pasti udah ada no fork atau ini mengandung ini gitu. Jadi dijelaskan gitu. Dagingnya pun tempat grill nih, tempat ngegrill daging sapi misalkan itu udah jelas berarti Pak. Berarti kalau misalkan nggak mau ada sertifikat halalnya, silakan jelaskan gitu produk yang digunakan di restoran Anda itu apa gitu. Nah mungkin ini untuk masyarakat yang belum mengerti mengenai alurnya nih Pak, boleh dijelaskan proses atau alurnya ingin mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH ini, terutama bagi UMKM yang masih kecil nih Pak, gimana? Iya, jadi sertifikat itu ada 2 jalur ya. Pertama jalur self declare, kemudian ada jalur reguler. Jalur self declare itu difasilitasi gratis, itu yang pelaku usaha kecil yang dibilang Mbak Lia tadi ya. Mbak Lia itu kecil, misalnya yang pengusaha apalah kerupuk, roti, PY atau sebagainya apalah ya. Dia difasilitasi. Itu ada namanya lembaga yang dibentuk oleh BPJPH, itu LP3H. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Di dalamnya ada P3H. Pendamping proses produk halal. Nah, mereka itu, kita kan pelaku usaha kan banyak yang nggak paham kan. Ini kan harus mendaftarnya melalui aplikasi, sistem online. Nah, itu pendamping itu yang akan mendampingi ke rumah pelaku usaha. Nggak apa-apa, nanti komunikasi sajalah. Nah, termasuk di Basnas ini kan juga ada perwakilan kami, ada P3H kita dari LDPM Nah, itu. Jadi perwakilan, jadi Basnas juga yang punya binaan UMKM ya Pak, UMKM yang dia masuk ke dalam kategori self declare itu bisa langsung diproses di sini. Nah, kan kami ini BPJPH kan sebagai regulator nih, mau bekerja sendiri nggak mungkin. Jadi kita punya semua instansi, lembaga semua yang ingin membantu, ya kita akomodir. Contohnya saja kita punya di Sumatera Selatan ini ada sekitar 35 LP3H. Ada yang berdomisili di Sumatera Selatan, ada sebagai perwakilan. Nah, semuanya itu mereka melakukan sosialisasi dan edukasi, bahkan melakukan proses sertifikasi, mendampingi pelaku usaha UMKM itu untuk mendapatkan sertifikat halal gratis. Nah, bagi kami orang BPJP, ya siapapun yang melakukan itu dari lembaga mana, dia sentralnya cuma satu. Aplikasinya ptsp.halal.go.id. Nah, kami bisa melihat berapa progresnya sertifikat yang bergerak di Sumatera Selatan. Masuk ya, Pak. Jadi di mata kami sebagai lembaga yang menaungi halal ini, teman-teman kami siapapun yang bergerak, siapapun yang berlomba-lomba membantu masyarakat dari lembaga manapun, itu tetap alurnya ke BPJPH. Nah, itu yang self declare bagi pelaku usaha yang kecil. Kemudian bagi pelaku usaha yang UMK juga, tapi dia kena jalur reguler, itu harus menggunakan lembaga LPH, lembaga pemeriksa halal. Di dalamnya ada auditor. Siapa itu? Misalnya ada rumah makan, ada catering, ada usaha bakso dan lain sebagainya, usaha daging kan. Restoran, restoran dan sebagainya. Nah, itu dia mendaftar tetap melalui aplikasi halal.go.id, kemudian diproses, tapi dia diaudit oleh LPH. Di situ ada auditor, nanti auditor datang, dia periksa, dia audit segala macam, kemudian disidangkan oleh Komisi Fatwa MUI. Tapi kalau Komite Fatwa, kalau self declare tadi, dia dilakukan oleh lembaga LP3H, oleh P3H pendamping, kemudian dia disidangkan oleh Komite Fatwa yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi ada 2 jalur. Nah, semuanya ini untuk membantu pelaku usaha untuk mendapatkan proses seperti halal itu sendiri. Jadi istilahnya para pelaku usaha nggak usah takut. Kalau nggak ngerti ataupun bagaimana, silakan konfirmasi saja kepada kita itu, atau kalau di Kementerian Agama itu ke setiap kecamatan. Nah, setiap kecamatan tuh ada perwakilan kami. Tapi misalnya ada juga teman-teman dari LP3H, karena di Sumatera Selatan ini ada sekitar 35 LP3H. Dan semua tersebar di seluruh kabupaten kota, dan itu semuanya mereka berusaha untuk mendampingi juga.
para pelaku usaha yang ada di daerahnya masing-masing. Di daerah masing-masing. Ya. Berarti alurnya itu langsung ke camat dulu mungkin ya Pak? Oh enggak. Enggak. Jadi proses sertifikasi halal itu semuanya dia mendaftarnya melalui OSS. OSS. Jadi, ya, di halal.go ptsp.halal.go.id di situ. Oh di situ, Nah, di websitenya ya di Pak? websitenya. Nah kadang-kadang kan pelaku usaha ini yang kecil-kecil ini kan, atau termasuk kita lah yang tua-tua ini, apa istilahnya tuh, gaptek lah, masih kudet ya mungkin. Nggak paham nih gimana ini. Udah panggil saja, lapor, nanti ada pendamping yang datang ke rumahnya atau mendampingi dia dari LP3H itu tadi, dia mendampingi semuanya. Sehingga yang penting bagi pelaku usaha itu dia satu hal ini, komitmen dalam untuk melengkapi persyaratannya, komitmen untuk menjaga produknya. Ya, jangan sampai nanti sudah komitmen untuk melakukan proses sertifikat halal, kemudian begitu sudah dapat sertifikat halal dia nggak komitmen. Ya, betul. Misalkan banyak masyarakat curiga, nanti Pak bisa saja nanti dia saat prosesnya dia halal, setelah tidaknya dia setelah selesai mendapat sertifikat tidak halal. Nah itu kan ada pengawasan. Ke depan ini kan semuanya pengawasan. Pengawasan itu ada dari BPJPH, ada dari internal dan ada eksternal. Nah begitu dia kedapatan, itu bisa dicabut ini sertifikatnya, bahkan bisa dipidana. Oh itu sanksinya ya Pak, berarti tidak komitmen mungkin ya. Oke. Jadi teman-teman itu ya alurnya untuk mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH. Nah ini Pak, ada nggak sih Pak tantangan gitu yang terbesar yang dihadapi oleh BPJPH dalam menerapkan standar halalnya secara menyeluruh? Ya, jadi kalau tantangan ini karena ini adalah aturan regulasi, itu kan dalam pemikiran pelaku usaha kan memang ya, secara tidak langsung itu kan memberatkan. Iya Pak. Memberatkan, tetapi itu tadi pemerintah dalam hal ini karena sifatnya diwajibkan, pemerintah selagi ada alokasi anggaran dalam masa tenggang waktu, itu pemerintah tetap menyediakan anggaran. Tetapi kalau sudah nanti habis masanya, misal di kemarin 17 Oktober 2024 kan, semestinya 2025 pemerintah nggak lagi menganggarkan kan, tapi karena ada diundur, pemerintah tetap menganggarkan 2025 mungkin 2026. Nah setelah 2026 nanti pemerintah nggak menganggarkan lagi karena sudah wajib total. Artinya pelaku usaha tidak ada lagi bantuan, artinya dia harus berbayar mandiri kan. Nah tapi sekarang masih diberikan fasilitasi oleh pemerintah untuk melakukan proses sertifikasi halal gratis. Nah masyarakat kita nih kadang-kadang begini, kan kita belum sertifikat, ini kan nggak sertifikat pun masih laku. Kok mau repot-repot ngurus sertifikat halal? Iya betul. Nah, itu kan itu tantangan. Jadi kita mengedukasi mereka tuh bahwa ini kan aturan. Nanti kalau dia tidak bersertifikat halal, ya banyak teman-teman tanya, Pak Yoza atau wartawan tanya, itu gimana produk itu kalau dia tidak bersertifikat halal nanti ditarik apa enggak? Kalau saya jawabnya enggak ditarik. Ya otomatis produk itu nggak laku. Ya kalau nggak laku kan dia akan mati sendiri. Ini contoh saja. Misalnya sertifikat halal itu kan sistemnya telusur. Iya betul. Nah, jadi tantangan kita berat sekali kan masyarakat, terutama lah Sumatera ini kan kalau belum di FACU atau belum kena sanksi kan belum mau kan. Ya, nah sementara kita ini lembaga ini mau melakukan penindakan itu belum boleh, terutama yang pelaku usaha UMK tadi karena masih ada toleransi atau rentang waktu untuk pelaku usaha sampai 2026 itu tidak boleh disanksi. Nah jadi dalam waktu renggang kan mereka masih santai, tapi begitu nanti ada deadline-nya bahwa ini sudah wajib semua yang tidak harus mencantumkan keterangan produknya tidak halal, mereka akan berbondong-bondong lagi sama seperti 17 Oktober 2024. Begitu kita mau ending kemarin itu rame, kita diserbu. Begitu ada penundaan, santai lagi. Nah itu yang perlu. Tapi kita tetap melakukan edukasi, sosialisasi melalui berbagai instansi. Kita nih banyak instansinya. Rumah kita nih banyak. Contohnya apa? Mitra kita berkolaborasi semua unsur pemerintah daerah. Nah, yang punya UMKM itu kan pembinaannya siapa itu? Itu Dinas Koperasi UMKM. Iya betul. Dia yang punyanya. Kita kan cuma punya memberikan legalitas. Dia melakukan sosialisasi besar-besaran. Kemudian IKM, industri, itu siapa yang membinanya? Perindustrian.
Ya, mereka juga yang pelaku usaha yang ada di bawah binaan, mereka lakukan sosialisasi juga secara besar-besaran. Nah, kemudian masalah perizinan itu ada di MPTSP. Kita berkolaborasi juga dengan MPTSP. Nah, kemarin kita juga berkolaborasi dengan Kota Palembang, kemudian di provinsi. Mereka juga mendorong pelaku usaha itu untuk mendapatkan NIB sekaligus mendapatkan sertifikat halal. Karena sertifikat halal itu untuk meningkatkan nilai bagi suatu produk. Legalitasnya. Jadi orang apalagi kita Indonesia ini pada khususnya itu mayoritas umat muslim, jadi mereka membutuhkan konsumsi yang halal kan. Jadi produk yang halal itu akan dicari, tapi produk yang tidak halal nanti secara berangsur akan tereliminasi. Nah, itulah tantangannya. Memang sekarang kami masih yang belum bersertifikat, alhamdulillah di Sumatera Selatan sampai saat ini sudah ada sekitar 29.000 sertifikat dengan sekitar 80.000 produk. Jadi satu sertifikat kan ada berapa produk kan? Iya, Pak. Nah, dari 49% itu ada di Kota Palembang. Nah, jadi dari jumlah itu selebihnya itu terbagi dari kabupaten kota. Nah, kalau di Palembang ini hampir sebagian besar itu sudah bersertifikat, tapi di daerah masih banyak yang belum. Iya, betul. Ya, artinya kan rentang waktu 2 tahun ini bagi pelaku usaha UMK itu ya kita berharap mereka bisa menggunakan fasilitas negara ini dalam bentuk gratis, ya mereka harus bersertifikat lah. Tapi kalau nanti dia tetap tidak menggunakan, pada endingnya nanti ya mau tidak mau, karena ini adalah undang-undang, aturan harus ditegakkan. Iya, betul, nanti ada sanksi mungkin ya, Pak. Iya. Nah, mumpung gratis ya, Pak ya, dari pemerintah ini, fasilitas dari pemerintah, silahkan teman-teman ya untuk ini dipergunakan dengan baik gitu. Kesempatannya loh gitu kan, Pak. Betul. Sumsel masih ada kuota gratis UMK itu sekitar 11.000, ya kejar ini. Nah, kalau nggak habis nanti ini sudah ada ultimatum dari pusat, itu akan ditarik. Akan ditarik dan diberikan kepada provinsi mana yang membutuhkan. Iya, kita betul. Kan sekarang itu kemarin kita dilepas 1 juta produk dilepas secara umum. Jadi siapa yang cepat dia yang dapat. Ternyata hampir sebagian besar itu diambil oleh Jawa. Oleh Jawa? Iya, Jawa itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu termasuk ada berapa provinsi di luar Jawa itu yang mereka respon. Jadi begitu mendengarkan ada kata gratis, mereka berbondong-bondong. Iya, pasti. Nah, yang kita ini kadang-kadang ada kata gratis, ya nanti aja lah, kan masih laku juga. Nah itu, ya, jadi betul. Artinya ada pelaku usaha tuh mengambil momen yang tepat, karena ini fasilitasi gratis, kita ambil. Nah, tapi ada yang di kita ada sebagian dituntut oleh pihak produsen, misalnya kan ada ini kalau misalnya mau mensuplai makanan ke kita, misalkan ada pihak ketiga, wajib sertifikat, itu pasti dikejarnya. Iya, benar. Tapi kalau yang jual umum biasanya masih laku, mereka santai saja lah. Itu sangat rugi ke Bapak Ibu yang punya pelaku yang para pelaku usaha. Di saat ini masih ada kuota, ada sekitar 11.000 lagi. Cepat nanti koordinasikan atau komunikasikan baik ke Basnas provinsi, karena Basnasnya ada juga perwakilan kita. Kemudian kalau mau tepatnya ya, kalau cari LPH kan susah cari kantornya. Cari kantor KUA. Nanti cari kantor KUA, bilang ke kantor KUA, kami bukan untuk menghalalkan suami istri, tapi untuk menghalalkan produk kami. Oke, baik Pak. Nah, ini ada pertanyaan lagi, seberapa besar peran generasi muda nih Pak dalam memperkuat gerakan halal di Indonesia? Iya, terima kasih. Jadi generasi muda ini sangat potensial ya untuk mendukung gerakan halal Indonesia, karena kita punya misi halal Indonesia untuk halal dunia. Nah, generasi muda ini kan para konsumsi produk yang sangat tinggi saat ini. Contohnya makan makanan yang serba modern ya, minum-minuman. Nah, itu sekarang rata-rata mereka, apalagi yang mohon maaf tanda kutip yang pemiliknya bukan muslim, dia harus cepat-cepat dia proses sertifikat. Betul, Pak. Iya, karena nanti kadang-kadang anak-anak muda ini kan sebagian itu agak sensitif juga. Emang dia jajan ya, emang anak muda itu kebiasaan. Sebagiannya kan dia sensitif, dia mau beli makanan ini tanya dulu, ini sertifikat atau belum? Betul, Pak. Ini sertifikat atau belum kan? Ya, ada yang sebagian tuh ya udah terserahlah, halal nggak halal yang sadar ya, ada santap aja lah. Tapi sebagian besar pemuda-pemuda kita sudah begitu dia mau belanja makanan, minuman atau apapun, dia tanya dulu ini halal apa enggak. Nah, itu kan artinya dengan
mereka itu lebih jeli, lebih teliti, apalagi kita dorong sekarang kepada anak-anak. Nah, ini kami sering menyampaikan begini. Kalau selama ini nanti kita solusinya ke pelaku usaha nih. Ke pelaku usaha. Yuk kita lakukan proses sertifikasi produk kita biar bisa berkompetisi, bisa bersaing lagi kita. Nah, nanti pada endingnya nanti kalau kita sudah semua masyarakat, kami sosialisasi masyarakat bahwa Bapak Ibu harus hati-hati menggunakan produk. Jadi pilihlah produk kalau bagi Muslim itu yang sudah bersertifikat halal. Betul. Nah, nanti kan akan berdampak juga kepada produknya, tidak akan laku. Iya betul Pak. Nah itu. Nah jadi keikutsertaan para pemuda ini ya termasuk anak-anak itu sangat mendukung proses ini ya. Contoh saja misal makanan ciki-cikian lah ya. Nah mungkin kemarin mohon maaf kita nggak usah sebutkan ada produk kemarin kan yang terkontaminasi sudah bersertifikat dan itu konsumsi anak-anak. Begitu itu ya mau nggak mau BPJPH karena itu sudah diklarifikasi berapa kali segala macam, ternyata dilaporkan masuk ke labornya BPJPH yang tidak bisa dibantah. Begitu ada mengandung unsur dan itu terkontaminasi yang tidak halal, maka itu dicabut. Produk itu dicabut kan? Yang mencabut siapa? Bukan kita. Maka kemarin banyak tanya dari pihak lembaga lain, Pak Yoza itu kita tarik apa enggak? Enggak usah ditarik. Yang menarik itu tetap produsennya atau distributornya. Jadi distributor menarik. Begitu ditarik, berapa banyak kerugian dia? Betul. Nah, begitu ketakutan orang tua untuk membeli itu, berapa banyak produk itu tidak pasti nggak laku. Ya, nah itu. Jadi disitulah peran besarnya bagi para pemuda ya dan anak-anak yang begitu dia memahami tentang halal dan dia tidak akan mengkonsumsi produk yang tidak bersertifikat halal, ya itu sudah proses yang sangat mendukung dari pergerakan halal itu sendiri. Nah, yang kita bentuk sekarang kan adalah ekosistem halal. Ekosistem halal ini kan, nah insya Allah kita waktu sekarang kita lagi mau audiensi dengan Pak Wali Kota, kita akan juga membentuk namanya zona khas, zona kuliner halal aman dan sehat. Insya Allah. Nah, ya itu kan. Nah, itu nanti jadi anak-anak akan nongkrong ini. Nongkrong gimana nongkrong? Ya nggak apa-apa. Nongkrong misalnya ada tempat yang suatu destinasi wisata, kita di situ kita fasilitasi untuk semua produknya halal. Nanti akan disiapkan juga misalnya nanti kan ada tempat sholatnya kalau mau sholatnya. Betul Pak. Itu. Jadi kan kita siapkan juga itu. Penting sekali ngomong itu. Nah, jadi rangkaian itulah yang akan kita bentuk nanti, jadi ekosistem halalnya itu berjalan, jadi destinasi wisatanya jalan, ekonomi syariahnya juga jalan. Jadi akhirnya kalau itu terbentuk, apalagi Sumatera Selatan ini informasi kemarin berapa persen itu Muslim. Nah, jadi bagi yang tidak melakukan proses sertifikat halal itu dia secara tidak langsung akan tereliminasi. Tetapi catatan bahwa produk yang non halal itu tetap ada. Jadi karena saudara-saudara kita yang non muslim tetap membutuhkan itu. Sering teman-teman kita yang non muslim itu, karena di Kementerian Agama itu ada 6 agama. Mereka tanya, Pak Yoza, ini kami non muslim, kami butuh ini. Boleh berarti yang non muslim ya Pak? Ada. Contohnya kita diharapkan, ya saya nggak usah sebut lah, salah satu mall ya, dia menyiapkan fasilitas makanan yang berasal dari bab 1. Ada itu mall, dia terpisah di belakang. Boleh itu, boleh. Nah, nanti misalnya ada pasar. Kita di Palembang ini ada berapa pasar yang dia menjual daging bab 1. Ada, tapi dia terpisah. Nah, itulah penataan itu ke depannya harus ada. Jadi ada misalnya nggak ada nanti misalnya produk yang non halal atau kebutuhan saudara-saudara kita yang non muslim itu hilang, enggak. Jadi enggak ada istilahnya penutupan produk pelaku usaha atau mematikan usaha pelaku usaha itu enggak. Jadi kalau memang selama ini mereka berjualan daging yang non halal, dia harus ditempatkan pada tempat yang tepat. Jangan sampai dia terkontaminasi dengan produk yang halal. Boleh. Salah satu contoh tadi, misalnya kayak sate babi gerasi. Saya bukan mempromosi ya, itu memberikan edukasi bahwa kita kan endingnya kan nanti ada 2. Jangan kita alergi nanti ya ada ormas yang demo kan, ada LSM yang demo atau ada demo. Padahal mereka sudah jelas, mereka mencantumkan itu. Jadi bolehkah itu? Boleh. Dipersilahkan ya Pak. Tapi dia harus mencantumkan sesuai dengan regulasi. Apa dicantumkan? Mencantumkan unsur bahan bakunya. Dan bahan baku ini contoh juga ditambah dengan gambarnya. Nah,
Contohnya saya terbuka saja, saya bukan mempromosikan. Contoh babi, sate babi gerasi. Di situ ditulisnya besar, sate babi gerasi dengan kiri kanannya gambar karikatur babi. Betul. Ya itu jelas. Jadi kalau orang Muslim masuk ke sana mengatakan saya tertipu, enggak, kenapa? Enggak dong. Nah, kita enggak bisa menuntut itu. Nah, itulah bentuk keadilan pemerintah. Pemerintah itu akan membantu para pelaku usaha, tadi bukan mematikan pelaku usaha. Betul. Jadi ada, Pak, ini nanti pelaku usaha yang non Muslim mati. Oh enggak. Enggak apa-apa, boleh dia. Betul. Itu. Berarti yang non Muslim pun boleh ya Pak mengajukan sertifikasi halal itu? Enggak. Oh enggak. Oh ini non Muslim boleh asal ketentuannya berlaku. Oke. Contoh banyak makanan, saya sebutkanlah ada berapa produk pempek yang besar di kota Palembang. Iya Pak. Itu pemiliknya non Muslim. Tetapi penyelianya itu artinya penyelia itu siapa? Orang yang memproduksi itu orang Muslim, wajib hukumnya. Oke. Jadi sertifikat halal itu tidak melihat siapa pemiliknya. Tapi mau yang Islam, membuatnya iya, mau Islam, mau Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, mau Cina, mau Barat, mau Batak, siapapun yang pemiliknya dia tidak melihat. Tapi produksinya itu harus memenuhi standar. Oke. Sering yang konfirmasi ke Pak Yoza, Pak, kenapa produk itu kan punya non Muslim tapi dia halal? Boleh. Itu. Dia pemiliknya, tapi yang memproduksi itu ada namanya tim penyelia halal, ada penanggung jawab produksi SJPH, sistem jaminan produk halal, itu dipegang oleh umat Muslim, wajib hukumnya. Nah kalau dia memenuhi standar itu, ya nggak apa-apa, kan pemiliknya kan cuma pemodal. Betul. Nah disitulah makanya kita selalu melakukan pengawasan. Nah pengawasan ini, ini pertanyaan Pak Yoza, ini nanti bisa saja mereka hari ini halal, besok enggak halal. Ya sudah. Kita kan ada pengawasan. Pengawasan itu ada pengawasan internal, ada pengawasan eksternal, ada pengawasan bersama, ada pengawasan masyarakat. Ya masyarakat itu pengawas. Misalnya masyarakat ada lembaga perguruan tinggi ini. Atau ada ormas tertentu sebagai peneliti. Iya. Ya kan? Mereka melakukan pengawasan, meneliti. Oh, ini ada nggak unsur ininya? Begitu ada, dilapor ke kita respon. Sampai ke kita gitu ya, Pak. Nah, jadi insya Allah lah kedepannya produk yang beredar itu akan terjamin kehalalannya, karena prosesnya itu sertifikat itu tidak dikeluarkan satu pintu ya. Ada yang mengatakan itu bisa saja sertifikat itu tahu-tahu muncul dari BPJPH. Enggak. BPJPH itu kalau terjadi ada satu pengeluaran sertifikat itu harus melalui 3 jalur. Pertama dia harus diaudit oleh LPH, di dalamnya ada auditor. Kemudian disidangkan oleh komite fatwa. Hasil sidang itu halal atau tidak halal. Kalau dinyata halal, dikeluarkanlah sertifikatnya. Jadi BPJPH itu clear. Dia mengeluarkan sertifikat itu setelah mendapat sidang dari komisi fatwa dan diaudit oleh PH. Yang self declare itu pelaku usaha mendaftar, kemudian didamping oleh pendamping, diverifikasi oleh pendamping, disidangkan oleh komite fatwa. Ya, ada komite fatwa, dinyatakan halal. Kalau nggak halal dikembalikan. Begitu dia menyatakan halal, baru diterbitkan sertifikat oleh BPJPH. Jadi BPJPH itu tugasnya sebagai regulator dan menerbitkan dan mencabut sertifikat. Jadi kalau yang menyatakan halal atau tidak halal itu lembaga yang ditunjuk. Kalau reguler itu ada MUI, dia punya tugasnya cuma satu, melakukan sidang komisi fatwa, atau komite fatwa melakukan sidang komite fatwa. Okay. Jadi aman lah kalau proses sudah dikeluarkan sertifikat itu halal, insya Allah akan terjamin ada beberapa lembaga yang memproses itu. Dan bertanggung jawab juga ya Pak ya. Untuk anak muda tadi juga ya, yang suka jajan-jajan dilihat dulu, boleh nggak Pak kita misalkan nanya nih dengan pelaku UMKM, karena anak muda nih biasanya nggak enakan ya. Mbak ini halal nggak? Itu boleh nggak Pak nanya seperti itu? Ya boleh. Boleh ya Pak. Ini kan yang terpenting, bahwa kami sudah mencoba semua produk kemasan wajib mencantumkan label halal yang mudah dilihat. Nah itu. Produk kemasan. Ya. Kemasan apa saja? Keripik, misalnya kan roti. Apalagi kemasan dari perusahaan besar itu pasti sudah ada itu. Nah, rumah makan dia harus mencantumkan ada label halal di rumah makannya itu. Nah, contoh. Ini kalau rumah makan ada 2 persepsi, misal ruko ya. Boleh nggak kalau sebutkan mereknya, brandnya ya? Contoh, boleh?
Boleh, Ya. boleh. Contoh satu rumah makan. Kita ini merasa bangga. Sumatera Selatan, Palembang. Saya agak stres karena berapa tahun ini tidak ada satupun rumah makan yang besar yang sudah bersertifikat. Nah, alhamdulillah ini rumah makan di Palembang sudah. Contohnya Pindang Musirawas. Pindang Musirawas sudah Pindang sertifikat. Nah, Musirawas. Pindang Musirawas itu dia bisa mencantumkan label halalnya itu di merek Pindang Musirawas itu. Kenapa? Semua produk yang di dalam rumah makan itu semuanya sudah termasuk sudah bersertifikat. Sudah bersertifikat, Ya. insyaallah. Kemudian ada lagi Pindang Uma. Itu sudah juga Pindang Uma, bersertifikat. ya, Itu ya, rumah ya. makan besar. Itu suatu kebahagiaan kita. Kemudian ada lagi rumah makan Mbok Ya. Mbok Ya kalau salah. Kemudian ada rumah makan lagi di depan kita sini, rumah sakit itu pagi sore, dan ada beberapa rumah makan yang sudah besar. Itu satu kebanggaan. Nah, dan mereka harus mencantumkan. biasa. Juga ada, nah mereka wajib boleh mencantumkan di brandnya itu di depannya. Tapi ada dia ruko besar, tapi dia nggak boleh dipasang di brandnya. Misalnya kita contoh lah, pempek rukonya pempek Mbak Alia. Tapi di toko Mbak Alia ini banyak produk lain. Ada pempek, ada kerupuk, ada apa semacam. Yang sertifikatnya cuma pempek. Enggak boleh misalnya toko pempek Mbak Alia. Nggak boleh dicantum sertifikatnya. Karena dia per produk. Betul. Tapi misalnya semua produk yang ada di toko Mbak Alia sudah bersertifikat, boleh. Toko pempek Mbak Alia pasang label halalnya, boleh. Oke. Jelas kan? Jadi Jelas. masyarakat akan jelas juga. Iya betul Pak. Lebih transparan, lebih jelas ya Pak. Nah, apakah Pak Indonesia ini sudah siap belum untuk bersaing dengan industri halal global? Insya Allah. Jadi memang dulu halal Indonesia untuk halal dunia. Kita dulu memang kita masih kalah dengan Malaysia. Dulu kita peringkat 4 untuk food ya, untuk makanan. Untuk makanan. Alhamdulillah sekarang kita peringkat 2. Peringkat 2. Nah, diharapkan kemarin 2035 kalau nggak salah itu kita masuk peringkat 1. Peringkat 1 dong Pak. Iya, itu. Kemudian fashion juga. Kita kemarin ada peringkat berapa? Sekarang udah peringkat ke 3 kalau nggak salah. Di fashion. Iya, jadi itu akan naik terus nanti kan berkompetisi. Karena kita Indonesia ini kan mayoritas umat Muslim. Jadi kita tuh terutama halal itu untuk kebutuhan kita sebagai masyarakat kita saja dulu. Betul, Pak. Apalagi nanti katanya jemaah haji nanti akan dibekali juga produk-produk yang bersertifikat misalnya kan. Nanti kan, maka produk kita kerjasama antar negara tuh hampir 140 negara. Luar biasa. Ya, maka kemarin ada suatu negara yang meminta untuk diberhentikan sertifikatnya karena dianggap menghambat kan. Padahal sertifikat itu kebutuhan umat Islam. Betul. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk mengkonsumsikan produk yang halal. Betul, Pak. Nah, untuk pelaku UMKM, pelaku usaha, kita dukung terus biar bersertifikasi halal dari peringkat 1 di dunia, teman-teman. Amin. Nah, Pak, ini untuk the last ya, untuk penutup mungkin apa harapan dan ajakan Bapak nih untuk masyarakat agar sadar pentingnya halal dan zakat? Iya. Jadi kita sebagai umat Muslim, umat Islam ya, bahwa kita sudah dijelaskan di dalam Quran bahwa kita diwajibkan untuk mengkonsumsikan produk yang halal dan baik. Tuh, Pak. Karena banyak produk yang beredar ini baik, enak, lezat, cantik. Tapi belum tentu halal. Karena itu ada pendapat, Pak ini bagus nggak? Bagus. Tapi halal nggak? Belum tentu. Ya, tapi kalau sudah halal, insya Allah dia akan baik. Dan kalau kita konsumsi atau kita gunakan itu akan mendapat keberkahan. Nah, sementara juga zakat. Kita kan ya contoh Pak Yoza saja, tiap hari berkecimpung, bekerja semacam mencari sana sini kan itu mendapatkan rezeki. Betul. Nah rezeki itu kan kita nggak tahu apa rezeki itu semuanya bersih. Iya. Ya kan. Nah maka kita ya ketika kita sadar rezeki ini mungkin juga ada hak orang lain, maka kita akan mengeluarkan juga zakatnya untuk membersihkan itu tadi. Di samping kita membersihkan harta kita yang kita dapatin juga akan kita membersihkan diri kita juga. Jadi halal itu tadi untuk menumbuh kembangkan jiwa raga kita supaya ya barakah itu tadi sesuai dengan anjuran, dan zakat itu tadi untuk membersihkan diri kita, mengeluarkannya itu sesuai dengan ketentuan sehingga zakat itu akan bermanfaat bagi orang lain dan juga untuk membersihkan juga diri kita. Betul.
Masya Allah Pak, luar biasa sekali diskusi kita yang penuh ilmu dan juga pencerahan. Terima kasih kepada narasumber kita dari BPJPH, Bapak Yauza, atas penjelasan dan juga penjelasan yang sangat luar biasa dan membumi, yang sangat relevan juga Pak bagi anak muda insya Allah yang belum mengetahui apa itu standar halal ya Pak. Semoga kita semua bisa menjalani hidup dengan kesadaran, dengan slogannya halal adalah standar, zakat adalah amanah. Nah, karena dari yang halal itu lahirlah keberkahan dan lewat zakat tercipta keadilan. Amin. Nah, sampai jumpa sobat zakat semua di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton kita, menyaksikan kita. Jangan lupa untuk senantiasa menunaikan zakat Anda dan juga penuhi standar halal Anda jika mempunyai UMKM ya ataupun sebagai pelaku usaha. Oke, saya Eli Anggradi pamit undur diri. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.